Bisa cerita nggak Pi soal Instagram lo yang hilang nih? Instagram gue tuh bukan hilang. Hmm. Instagram gue tuh di report sama netizen yang mungkin tidak menerima dengan sebuah wawasan ataupun edukasi dari sudut pandang gue. Tapi disinilah gue sangat prihatin sekali zaman sekarang. Ada orang yang berpikiran kritis memberikan sebuah tayangan yang bisa membuka wawasan kalian dalam menggunakan bahasa, menggunakan kalimatnya. Sesuatu hal yang bisa berdampak negatif, suatu hal yang berdampak positif, malah di report. Tapi kalau ada konten kreator ataupun influencer yang memberikan suatu hal yang negatif, kayak ngomong jorok, main game, ngomongnya jorok, malah disanjung-sanjung. Mau jadi apa bangsa kita ini? Kalau ada anak muda generasi kita saat ini yang bersuara menggunakan hak pendapatnya, kebebasan berpendapat, malah di kayak gini gitu loh. Para pemimpin kita di DPR sana selalu bilang kita harus menyelamatkan generasi kita selanjutnya, tapi saya pengen mengajak hal itu juga, malah di kayak giniin gitu loh. Dan yang gue lakuin itu tidak pernah merugikan siapapun. Negara tidak dirugikan, masyarakat tidak dirugikan, pihak-pihak tertentu tidak dirugikan, karena gue cuma memberikan sebuah wawasan dari sudut pandang yang lain. Tapi malah kalian merugikan gue. Sorry, bukan cuma gue yang kalian rugiin. Lo ngerasa nggak ini akibat dari apa namanya? Sorry, bukan cuma gue yang kalian rugiin, tapi ada 4 tim gue yang ada penghasilannya mereka dari Instagram gue. Dan asal kalian tahu, semua tim gue anak yatim. Setega itu kan kalian lakuin ini. Dan apa yang saya lakukan tidak merugikan kalian. Itu aja sih saya. Please, respect lah. Lo merasa nggak kalau misalkan Instagram lo ini nggak ada tuh akibat, ya maksudnya artinya ada kerugian besar gitu di balik ini semua gitu, balik hilangnya Instagram lo sendiri? Kenapa ada? Kerugian besar. Ya of course ada kerugian banyak, karena memang gue juga membuka peluang untuk para UMKM, para perusahaan-perusahaan ataupun siapapun yang ingin menggunakan traffic saya untuk melakukan promo. Saya juga membuka gitu loh. Tentunya mendapatkan sebuah traffic 150 juta orang itu nggak semua orang bisa, dan nggak semua UMKM ini mampu beriklan di situ karena mungkin rate-nya terlalu tinggi atau apa. Yang saya lakukan, saya rate-nya dengan traffic seperti itu, saya masih rate yang sangat rendah, bertujuan untuk saling membantu, saling berkah. Sekarang malah jadi nggak bisa gitu. Dan asal kalian tahu, semua uang itu tidak masuk ke saya, tapi saya bagi-bagikan lagi. Artinya Instagram yang di report itu lo tahu sendiri, maksudnya lo tahu dong sumbernya, maksudnya netizen mana yang Of course ada netizen, dan gua rasa tuh mungkin ada 1 juta akun palsu ya yang nge-report gua gitu loh. Soalnya nggak tahu nih fans fanatik atau orang yang belum menggunakan pemahaman dalam menggunakan sosial media yang baik ya. Kan gua nggak pernah rugiin mereka, kenapa kalian rugiin gua? Simple. ada indikasi nggak maksudnya mereka nih Nggak tahu. misalkan diarahkan atau apa gitu? Kayaknya sih antara diarahkan atau tidak diarahkan, buktinya ini ada wujudnya gitu. Tapi juga ada beberapa komentar di situ para centang akun biru yang mungkin kalian tahu malah sengaja mengajak untuk men-take down Instagram saya. Ayo kita repost sama-sama gitu. Setelah saya lihat, dia selebgram juga, loh, dia public figure juga, loh, dia buka endorsement juga. Coba kalau itu dibalik ke kalian gitu, setega itu kan? Yang kalian report sama-sama punya KTP Indonesia loh. Kalau nggak percaya, nih, KTP saya, KTP Indonesia kan. Sama orang Indonesia, kenapa kalian harus merugiin bangsa kita sendiri sih? Gua nggak merugiin kalian kok. Harusnya kayak gini-gini nih, pemerintah juga harusnya notice ya, karena soalnya zaman sekarang tuh netizen itu luar biasa.
terlalu kalau misalnya sudah fanatik dengan sesuatu hal, apapun dia lakukan. Mungkin ya ini juga menjadi saran buat pemerintah, terutama dinas pendidikan, Kemendikbud. Cobalah Pak, tambahin mata kuliah atau ya pelajaran sosial media yang baik dan benar. Kita ajarkan sejak dini lah, mungkin di SD, di SMP atau SMA. Tapi kalau memang itu sudah ada, lebih digencarkan lagi, karena zaman sekarang anak-anak itu lebih dominannya ke sosial media Pak, Pak internet. Ada nggak langkah-langkah lu ke depan ini untuk mungkin apa dengan kejadian ini, langkah ke depan lu seperti apa nih? Langkah ke depan gue sih yang jelas gue semaksimal mungkin tidak akan melaporkan kalian. Tapi juga langkah ke depan juga gue berharap dari lembaga manapun melihat bahwa kata yang bisa bermakna multitafsir itu dapat menyakiti seseorang. Contohnya, kalau kalian pengen lihatlah di kolom komentar YouTube saya bagaimana menggunakan satu kata itu untuk menyerang. Jangan kalian cuma melihat kalimat yang saya bahas itu hanya untuk merasakan sebuah kekaguman. Mungkin kalian berpikir, itu kan gak mungkin buat nyakitin orang. Coba kalian lihat di kolom komentar saya, hanya dengan merangkai kata-kata itu, nyatanya bisa kan membuat hati orang merasa sakit. Tapi gue berusaha untuk sekuat mungkin. Gue berusaha untuk sekuat mungkin. Kalau gue menunjukkan kalau apa yang gue lakukan ini, gue tidak pengen menjadikan sebuah hal yang jadi perpecahan bangsa lah, tidak. Tapi jangan sampai apa yang gue rasakan dirasakan sama banyak orang. Itu aja sih. Jangan sampai banyak orang merasakan bulian dengan kalimat itu saja. Please. Artinya kedepannya lo lebih ini lagi, maksudnya kapok nggak dengan kejadian ini? Soalnya banyak yang dirugikan juga kan, soal Instagram nggak ada, endorse lo pada hilang gitu. Mungkin kalau kapok sih enggak ya. Kenapa kita harus kapok? Orang saya bukan pencuri, saya bukan narapidana, saya bukan teroris, saya bukan residivis. Kenapa kita harus kapok? Mungkin yang harus gue pelajari adalah gue harus lebih memperhalus cara gue membuat sebuah konten edukasi. Kalau memang gue ada salah, gue minta maaf berkali-kali di setiap video saya selalu bilang, kalau memang saya salah dan menyakiti hati kalian, saya minta maaf, karena bukan itu tujuan saya. Please lah, kalimat itu pahami ya. Jadi kalau kalian bilang saya nyerang kalian, nyerang siapapun, tidak. Bahkan saya sendiri pernah ngomong kalimat itu 2018 secara tidak langsung. Edukasi ini mending edukasi diri saya sendiri, bukan terhadap idola kalian. No, saya pun juga ngomong, bahkan lebih duluan daripada idola kalian. Terus gimana? Apa yang lo mau ambil langkah-langkah supaya Instagram atau media sosial lo yang sempat hilang ini bisa balik lagi nggak? Jujur sih, gue sudah melakukan proses-proses yang sesuai dengan petunjuk dari Instagram. Tapi banyak yang bilang bisa balik, banyak yang bilang berkemungkinan nggak bisa balik. Tapi kalau sampai nggak bisa balik, gue cukup ketawa aja sama bangsa ini. Itu aja sih. Balik lagi sama yang tadi gue udah pernah bilang, kalau jangan sampai hal ini membuat rasa trauma bangsa Indonesia untuk memunculkan bibit-bibit yang mempunyai pikiran kritis, membuka wawasan seluas mungkin, karena takut impactnya seperti apa yang saya terima. Tapi mungkin karena jangan sampai membuat mereka itu merasa takut karena impact yang saya alami ini. Jangan sampai. Ada rencana nggak sih untuk ini kan udah artinya kan udah dirugiin nih. Ada rencana nggak untuk ngubungin mereka terus duduk bareng gitu? Maksudnya untuk segera mengakhiri lah. Loh, gue tuh nggak pernah bikin masalah sama siapapun, dan gue nggak menyakiti siapapun. Mungkin masih berpikiran untuk beberapa pihak ya. Saya nggak ada masalah mas, sama sekali. Gue sama mereka tidak menganggap mereka musuh saya. Derajat mereka sama seperti apa yang ada di depan mata saya, teman, bukan lawan. Karena yang saya cari itu bukan sebuah lawan, tapi yang saya cari adalah memberikan sebuah edukasi dan membuka wawasan bukan lawan. Itu aja sih. Oke.